kita jalan bareng sama Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama pujikan lagu ini. Haleluya.
bisa panas, bisa hujan, tapi yang paling menentukan siapa? Siapa yang paling menentukan? Berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Sama-sama katakan ya. Ku mau selalu bersyukur. 2, 3. Ku mau selalu bersyukur. Cinta padamu takkan berubah. Ku rindu walaupun
Kami telah berkumpul di sini ya Tuhan. Satu kerinduan kami supaya kami lebih berkenan kepada Tuhan dan semakin yang nampak Kristus dalam hidup kami. Kiranya kekristenan kami tidak hanya sekedar menjadi simbol identitas semata, tetapi ini menjadi keberadaan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam acara kebersamaan ini, kebaktian khusus wanita, Tuhan berbicara dan menyapa kami dengan cara-Mu sendiri, dan firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom kaum di praise worship-nya keren. Tepuk tangan dong untuk mereka. Baru ini saya pelayanan sekian lama, pemuji itu kaum wanita semua. Keren ya, luar biasa. Haleluya. Nah, kita berharap tentunya tim ini semakin kompak ke depan untuk boleh melayani Tuhan bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu tema yang mau saya sharingkan buat kita, yaitu kesetiaan harus diuji melalui waktu. Kesetiaan harus diuji melalui waktu. Nah, untuk itu, mari kita membuka Alkitab yaitu kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Cukup panjang ayat ini. Rut pasal 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu dapat mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada mereka, "Tidak, kami akan ikut engkau, pulanglah kepada bangsa." Perhatikan ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah aku tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada Ruh. Dan di sana juga waktu itu di kota Bethlehem Efrata sedang terjadi kelaparan. Adalah hal yang lumrah jikalau ada keluarga untuk mengubah cara hidupnya, nasib hidupnya supaya lebih baik. Dan saya yakin semua kaum wanita yang ada di sini supaya hidupnya ke depan jauh lebih baik. Tidak ada yang salah di situ. Dan berharap juga suaminya tentu lebih baik. Bukan suaminya lebih muda, tapi suaminya lebih baik. Wah, agak berat jawabnya ya. Kayaknya dari wajahnya nih wanita yang terjajah ini. Tapi ingat, sebelum saya jelaskan ke situ, firman Tuhan berkata, wanita itu sebagai penolong. Analogi berpikirnya adalah, coba kita pikirkan dengan realistis, mana yang lebih kuat, yang ditolong atau yang menolong? Nah, jadi wanita di sini berbahagia, Anda itu kuat sekali. Amin. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. Ingat, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sekalipun muncul ada masalah sini berganti, itulah namanya rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang selalu bahagia. Tidak ada, termasuk keluarga pendeta. Iya benar. Jadi kalau ada pendeta, Pak, kami nggak pernah berantem. Saya bilang dialah pembohong terbesar. Berarti pendeta yang khotbah di depan ini pernah berantem? Pernah. Cuman saya harus mensiasati. Nah, kalau saya lagi kesal sama istri saya punya hukum Taurat yang saya tambahkan. Yaitu apa? Dinding tetangga gak boleh dengar pertengkaranku dengan istri. Gak tahu di daerah Kesamben ini kalau bertengkar gimana? Hah? Panci bunyi gak? Piring pecah gak? Enggak. Atau mungkin cara bertengkarnya udah modern gitu ya, marah-marahan lewat WA. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, suami istri udah hidup bersama, kamar hanya satu, kok bisa-bisanya loh masih egois sendiri. Padahal waktu pacaran pendeta nggak pernah dilibatkan. Giliran bermasalah pendeta ditelepon. Pak pendeta tolong, kenapa? Belum dia cerita dia udah nangis Bombay. Tapi ingat, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa
dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Haleluya. Dan saya harus lanjutkan kalimatku ini. Yang paling dekat dengan ibu-ibu yang ada di sini, kaum wanita ini, bukan suamimu yang ganteng itu. Dan kegantengan suami itu adalah menurut dirimu sendiri. Lagi dong, gantengnya suami ibu A dengan suami ibu B beda. Ada yang senang kumisan, ada yang senang gundul. Masing-masing, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Nah, kembali ke sini. Ketika terjadi kelaparan di kota Bethlehem Efrata, padahal kota Bethlehem itu Efrata itu adalah sesuai dengan namanya rumah roti. Kok bisa kelaparan? Dan mereka adalah umat yang disayang oleh Tuhan. Tapi di sini kita belajar setiap pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan mesti mendapatkan konsekuensinya. Betul, Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, tapi ingat, setiap keteledoran yang kita lakukan mesti ada hukumannya. Tapi Tuhan baik, Pak. Yes, Tuhan baik bukan seperti yang kita pikir. Jangan berpikir kalau Tuhan tidak tolong masalahmu, Dia Allah yang jahat. No. Di kitab Mazmur berkata, Allah itu baik adanya. Amin. Siapa yang berantem di sini tadi malam? Semua baik-baik? Amin. Haleluya. Ingat, kekristenan jangan dipahami ini menjadi satu fasilitas kemudahan dalam menyelesaikan segala sesuatu. Rumah tangga yang bahagia itu, utuh itu, untuk saling menghormati itu bukan hanya sekedar kita mahir dalam pendidikan tertentu, tetapi masing-masing individu juga harus bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Maka saya terlalu yakin kalau istri yang pintar nyanyi lagu rohani, istri yang melayani Tuhan, wow, teman-temannya bilang kalau ibu yang mimpin bagus. Tapi itu di gereja, itu di persekutuan. Bagusnya itu harus diuji di rumah tangganya. Siapa yang harus kita tanya? Tanya suaminya. Karena kalau di gereja itu semua bisa kamuflase. Kita lihat tadi ibu-ibu yang melayani kita semangat gitu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari yang benar. Nah ini kan harus mulai kita koreksi diri kita. Ya, kalau memang kita tahu jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak ada alasan bagimu untuk komplain. Dari ayam tidak punya gigi sampai kalau nantinya punya gigi, uang belanjamu gak naik-naik, engkau harus tetap berani berkata, jangan sanggup, yang benar. Jangan karena nggak ada suaminya di sini sanggup. Harus diuji. Lihat, Naomi adalah seorang anak Tuhan. Dia punya suami yang baik, anaknya 2. Dia pergi dengan utuh. Tetapi saudara tahu, hanya kurang lebih 10 tahun dia ada di daerah Moab. Daerah Moab itu sekarang adalah daerah Jordania, lumayan jauh dari Kesamben. Di daerah Timur Tengah sono. Nah kita tahu ya bahwa wanita Moab ini adalah buah dari siapa? Loh, katanya di sini tadi mayoritas sekolah minggu. Loh, Orpa dan Ruth ini siapa ini? Nenek moyang mereka siapa? Bu, jangan lihat jidatku, nggak ada jawabannya di sini. Ini adalah keturunan dari Lot. Nah supaya kita kan jangan hanya datang ke gereja,
Dan saya berharap begitu banyak yang datang ini bukan karena bakso yang menunggu. Haleluya. Ada bakso, puji Tuhan. Gak ada bakso, puji Tuhan. Jadi ingat, kesetiaan harus diuji oleh waktu. Naomi bersama suaminya Elimelek, seorang yang percaya dipilih oleh Tuhan, tidak hanya sekedar menerima janji itu, mereka harus bisa melewatinya. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mengajari kita Allah tuh bekerja dalam segala? Haleluya. Nah, kalau kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, yang mau kita lakukan adalah hanya mengikuti saja. Tadi pagi uang belanja hanya 50.000. Haleluya. Hari Senin, karena ada hari Minggu, suami dengar firman naik jadi 150.000. Oh, haleluya. Bijaksana, bukan soal banyaknya uang belanja. Harusnya ketika kita mendapatkan rezeki dari suami, doamu harusnya berkata, Tuhan, berikan aku kesanggupan dalam menikmati, membelanjakan uang ini. Semua menjadi berhikmah. Tidak usah ikut-ikut tetangga. Tetangga kalau belanja beli ayam 3 ekor, itu tetangga. Suaminya kepala PU, ya wajar. Nah, kalau suami kita, waduh, belum nyampe tanggal 30 gaji udah habis. Nah, Bapak berhikmat menggunakan apa yang ada. Tidak harus apa yang dimiliki orang itu untuk kita miliki. Yang penting, baik susahnya hidupku, aku tidak berdosa karena keadaan itu. Ini loh, ya, hari ini kesehatanmu terganggu, Tuhan tolong aku. Benturkan hidupmu kepada Alkitab yang berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi kekristenan, kematian itu bukan kemalangan, keuntungan. Siapa mau beruntung hari ini? Loh, kita ini kan harus konsekuen kita. Alkitab katakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bu, mau beruntung hari ini? Ya matilah kau. Bukan kematian fisik itu loh, cerewetnya itu diubah. Jangan terlalu sering hompain suamimu tanpa doa pembukaan. Suami ngomong satu kata, kau sambung satu kalimat. Suamimu satu kalimat, kau sambung satu paragraf. Kapan selesainya? Padahal sebelum punya anak, di depan pendeta jemaat engkau berkata, aku menerima dia dalam suka dan sehat dan kaya dan pantas dan miskin. Jadi kalau ingat itu, tidak ada alasan komplain. Wow, kalau ini dipahami istri-istri yang di sini, engkaulah bidadari yang paling cantik di matanya. Haleluya. Ini loh yang harus kita bangun. Kesetiaan itu harus diuji oleh waktu. Naomi dan suaminya dan kedua anaknya, wow, mereka pikir ketika mereka pergi ke Moab, merantau mereka, mengubah nasib, tidak salah sih. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam koridor Tuhan. Ingat, walaupun engkau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, itu bukan pekerjaan yang rendah. Itu adalah pekerjaan mulia.
sebabnya kita bersyukur, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, kalau ada program seperti ini dari Bapak, bisa bekerja sama dengan yayasan yang lain, dalam hal ini Taman Doa Immanuel, kita bersyukur. Dan kita berharap ke depan terus ini bisa berjalan, supaya bisa membangun ulang pola berpikir kita. Jangan gampang lagi tersinggung. Jangan hanya selalu terlatih melihat yang lebih yang tidak kita miliki. Ya, nikmati apa yang ada. Orang-orang dunia aja bisa memiliki filosofi. Ya, Demasif 9 ayat 10 berkata, tahu? Pak, nggak ada yang tidur. Itu memang sekarang-karang. Demasif 9 ayat 10 berkata apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah jadi ingat, jangan selalu bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau istimewa diciptakan Tuhan. Karenanya, bagaimana kita menjaga ini? Kita belajar dari apa yang kita baca ini. Naomi berpikir bersama suaminya akan bisa menyelesaikan masalah itu. Benarlah firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat Bu, suamimu supaya betah di rumah, jangan diomelin. Habis gimana Pak? Boleh diomelin dalam bentuk yang berbeda. Caranya gimana? Pak Sultan diajari dong. Oke, ini kalau lagi kesel nih sama suamimu nih, saya ajari dari depan ini, omelin dia dengan apa? Menyuguhkan kopi misalnya. Lagi kesel nih, nih aku bikinin kopi. Yeah. Padahal hati lagi dongkol nih. Karena Alkitab kan ngajarin kita kan, kalahkan yang jahat dengan berbuat baik. Sudah kau taruh kopinya, hatimu pun belum sembuh, suamimu masih bertingkah, tawari. Mau aku bikinin pisang goreng gak? Waduh, ini istri, ini suami berasa nih. Ini istri gua kenapa nih? Kesampai di mana nih? Dia nggak tahu dia sedang mengikuti ibadah kaum wanita Bama. Jadi ingat, bisa kita lakukan yang baik. Nah, ketika kau minta uangnya dia pelit, ingat caramu yang harus dirubah. Ya, jangan bilang begini, Pak, minta uang dong. Itu anak TK. Tapi Pak, memang suami saya pelit sekali. Gak apa-apa. Mungkin dia memahami filosofi itu. Pelit pangkal. Nah itu, Anda yang ngarang itu kan? Ya kalau pelit mah ya dasar memang pelit. Tapi ada caranya. Ya, ketika engkau belanja, dia lihat lauk, pokoknya begini-begini doang. Gimana sih? Kan saya udah kasih uang belanja. Engkau tidak perlu tersinggung. Engkau harus buka senyum lebar dan berkata, semua sekarang serba mahal. Bersyukur hanya ini yang bisa kita nikmati. Jadi selama ini kurang uang yang saya kasih. Ya iyalah, dari dulu tahu. Ya kan berubah. Karena yang saya pahami Bu, kalau suami kita nggak berubah, ingat, kalau suami kita nggak berubah, kitanya yang harus berubah. Setuju ya? Pak, kok sekarang kaum wanita yang menjadi sasaran? Kan ini kan kebaktian kaum wanita. Kalaupun ada di sini kaum pria, saya pura-pura tidak lihat. Ingat, Naomi dengan keluarganya itu mau mengadu nasib, tetapi apa yang terjadi? Malah ia kehilangan suami. Bu, saya harus tegaskan, kehilangan anak itu berat. Kehilangan saudara itu berat. Kehilangan orang tua itu berat. Tapi kehilangan pasangan hidup itu jauh lebih berat.
Karenanya mumpung masih bersama, harus dinikmati kebersamaan itu. Jangan sampai sudah terbujur kaku, baru semua kebaikannya muncul. Nah, ini orang-orang Kristen aneh. Udah mati, baru dia bilang, ini dulu orang baik ini. Dia selalu sayang sama saya ini. Karena udah mati aja. Jangan begitu. Giliran hidup diomelin. Bukan cuma suami yang diomelin, mertuanya pun nggak diomongin. Tapi di sini mah nggak ada. Saya lagi ngomong di Medan ini. Dan saya berharap, coba di sini yang punya mantu, coba katakan, yang sudah memiliki menantu. Oke. Bu, ingat ya, ingat, jangan pernah menuntut menantu seperti yang kau. Serius. Loh, Bu, sebelum engkau jadi mertua, engkau mantu dulu kan? Apakah ada di sini langsung jadi mertua? Tidak ada kan? Iya, udahlah. Sesama pelaku jangan saling menjolimi, kan gitu ya? Memang firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mertua bisa Tuhan pakai menajamkan menantu, atau menantu menajamkan mertua. Walaupun presentasinya lebih sering mertua. Ini kepahitan yang disampaikan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika Naomi kehilangan suaminya Elimelek, bukan cuma itu, wow, kedua anaknya pun harus meninggal di rantau Golan. Bayangkan, tentu kalau kita jauh dari keluarga, berarti hanya orang-orang sekelilinglah yang peduli dengan kita. Ini Naomi ini sudah kehilangan suami, kehilangan dua anaknya. Tetapi saudara tahu, ada yang saya lihat di sini, bagaimana Naomi membuktikan jati dirinya kepada menantu-menantunya ini. Kujamin kalau Naomi ini Judas, tidak mungkin menantunya ini berpihak kepada dia. Nah, ini simpel. Bagaimana juga supaya anak-anakmu, menantumu peduli dengan engkau? Ingat, tandukmu itu harus dipotong. Karena orang Kristen itu yang sering saya amati, kalau ke gereja, dari rumah itu ada tanduknya. Begitu mau masuk gereja ini nyusap. Kalau dia hanya nyungsep, Bu, ini tinggal tunggu waktu, tinggal menunggu pemicunya, dia akan nongol lagi. Apa saudara bisa-bisa aja, buktiin aja. Di sini kita kan gampang tersenyum kan, shalom. Kalau dekat cipikat, gitu. Tapi kalau di luar gimana? Ada nggak kita setulus itu masalahnya. Jangan-jangan nanti karena kuah baksonya dikit tanduknya keluar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, ingat, ketika Naomi bisa memperagakan, dan kita lihat kalau kita baca ayat ini terus, Naomi menyadari kesalahannya, dia bertobat. Tapi di situ kita melihat Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan apa yang terjadi? Naomi boleh kehilangan suami dan kedua anaknya, dan sudah logis menantunya, waduh masih muda-muda, dia tinggalin itu mertuanya. Tapi Naomi pun tidak egois. Wah, ini mertua yang menginspirasi. Dia tidak mau menjadikan kesusahannya itu untuk membelenggu menantunya. Dia tidak mau. Dia berkata kepada Ruth dan Naomi, apa berkata? Udah pulanglah ke saudara. Aku sudah tidak mungkin punya anak laki-laki. Dan apa yang terjadi? Ternyata seiring dengan waktu, Orpah
mundur. Walaupun di awal Orpa juga sama Ruth itu nangis bomba. Nggak boleh mami, kami sayang mami, kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi? Orpa memilih untuk meninggalkan mertua. Dan walaupun demikian, Naomi ini tetap tulus dengan pendiriannya. Dia tulus melepaskan menantunya. Dia berkata kepada Ruth, "Nah, bukankah iparmu juga sudah pergi kepada keluarganya? Kamu juga ke sana." Wow, tapi ini membanggakan. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih? Ayat 16, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Wow. Wow. Naomi tidak pernah membayangkan ini sebelumnya. Ruth ini adalah anak orang. Betul, memang itu adalah istri dari anaknya. Tapi faktanya anaknya sudah meninggal. Dan itu logis sesuai dengan hukum Taurat juga. Orang kalau sudah meninggal berarti hubungannya putus. Tapi di situ kita melihat ketika seseorang menguji kesetiaannya lewat waktu. Dan ingat firman Tuhan berkata, yang Allah harapkan dari kita itu adalah berubah, menyadari kesalahan kita. Allah akan terima kita. Tidak peduli engkau melakukan kesalahan apapun, sejauh engkau punya etikat baik, memohon pertolongan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku telah salah, aku telah berdosa, ampuni aku. Secepat itu juga Tuhan akan memulihkan dan mengampuni kita. Itu sebabnya, sakit hatimu itu jangan disimpan. Nggak ada bunganya kali. Nggak ada bunganya kan? Nggak ada. Nah, udah ngapain disimpan bertahun-tahun? Wajahmu yang tadinya kinclong gara-gara ada dendam, ada kepahitan, menjadi redup. Udah kau tambal pakai bedak, ada eyeshadow, nggak mampu menutupi dendammu itu. Karena ingat, hati yang bersih akan terpancar di wajahnya. Haleluya. Dan kalau hatimu bersih, engkau tidak iri sama orang, ingat, wajahmu itu akan kinclong, peredaran darahmu lancar. Dan kalau engkau selalu lihat kesalahan orang, dendam sama orang, benci sama tetangga, ingat, garis-garis ketuaan itu akan semakin cepat muncul. Makanya para pelaku bisnis melihat kosmetik itu peluangnya sangat besar. Dan kebanyakan kita ini adalah korban dari iklan. Pakai ini 3 hari langsung putih merona. Mana bisa? Orang dasarnya udah hitam. Rawatlah yang hitam itu sampai mencapai hasil maksimal. Hitam tapi manis, gitu ya. Itu dong. Dan ingat, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Rambut udah Tuhan kasih lurus-lurus, engkau bikin seperti ombak di samudra Atlantik. Ada orang rambutnya Tuhan sudah kasih keriting, dia mau bikin lurus kayak jalan tol. Rambutnya sudah bagus, hitam diwarnai. Gak salah sih kalau kau sebagai seorang model gitu ya. Tapi model enggak. Udah, lebih baik tampil apa adanya daripada ada apanya. Haleluya. Dan ingat, sekalipun kita ada tinggal di kota, ingat ya, kejulunan keluhuran ini harus terpelihara. Saya
yang lalu. Sekalipun kita tinggal di kota, keluhuan keturunan ini harus terpelihara. Memang budaya itu mempengaruhi seseorang. Kalau orang Jawa ditanya mau makan enggak? Enggak. Udah makan. Itu baru satu kali, 2 kali ditanya udah makan belum? Sudah. Ditanya 3 kali lagi, gak makan? Enggak, masih kenyang. Udah makan lah, tapi gini nih. Iya, boleh. Ngapain harus berulang kali? Jangan seperti lagunya Betharia Sonata. Berulang kali aku mencoba selalu untuk yang benar mengalah. Ini pendeta banyak jebakannya. Kalau kau mengalah gak mungkin kau balik ke rumah orang tuamu. Kalau kau balik gak mungkin kau nginap di rumah temanmu. Coba kalau orang Batak ditanya, udah makan belum? Belum. Langsung dia sikat, nggak ditanya pun langsung dia bertanya, ini boleh dimakan nggak? Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, apa yang kita lihat di sini berarti kesetiaan itu harus diuji oleh waktu. Naomi membuktikan dia mengenal Tuhan dengan benar. Betul dia sudah tidak memiliki anak, tetapi dia tunjukkan itu lewat hidupnya bagaimana menghadapi kedua menantunya ini ketika masih bersama-sama dengan anak. Betul, Orpa dengan pilihannya meninggalkan mertuanya, tetapi Ruth berkata, janganlah desak aku berpisah dari engkau. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bukan cuma itu, dia berkata, Allahmu lah Allahku. Ya, sebab kemana engkau pergi, aku ada di situ. Nah, kalau itu kita pahami, Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, secara khusus kaum wanita yang berbahagia ini, kesetiaanmu itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir semata, tetapi harus nyata dari tindakanmu. Kalau kau betul-betul mengasihi Tuhanmu, kalau kau betul-betul sayang kepada Tuhan Yesus, engkau pasti serius mengurus anak-anakmu. Engkau pasti dengan tulus mencintai suami. Karena ingat, cinta itu adalah butuh pengorbanan. Engkau melakukan itu, mengurus rumah, memasak, mengurus suami, mengurus anak. Engkau lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kau harus melakukan itu karena cinta. Dan disinilah saya lihat bagaimana ibu-ibu itu luar biasa. Dalam waktu bersamaan dia bisa handle berbagai aktivitas. Coba kami yang pria ini, badannya aja tegak, dikit-dikit pelupa semua ini. Tapi coba ibu-ibu, dia lagi ngerumpin by phone. Kamu di mana? Sambil masak. Oh iya. Terus dilihat jam, anaknya udah mau dijemput, langsung bilang, jemput bisa loh. Memorinya itu tajam sekali. Saya sebelum menikah, udah biasa hidup mandiri, apapun, tapi setelah menikah sering lupa lah bawa sapu tangan. Yang lebih gila, saya pernah makan dengan istriku lupa bawa dompet. Ini benar. Terpaksa disandra istriku di situ. Enggak, ini hanya saya tambahin kalimatnya. Saya bilang, sayang tunggu di sini, aku balik dulu. Dia udah ambil. Bahkan bukan cuma itu, ada banyak hal yang lupa. Tapi anehnya, kalau duit saya agak tipis, saya tahu ada berapa lembaran di dalam. Tapi kalau agak tebal, saya sering lupa. Benar nih, boleh tanya Lucy. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah, yuk kita berubah. Ingat, kesetiaan harus diuji oleh waktu. Jangan hanya cakap berdandan ke gereja, tapi ingat, yang harus kita dandani adalah manusia batinia kita. Engkau boleh mengenakan lipstik yang paling mahal di kota ini, tapi ku jamin, ntar kau mau tidur, kau pakai lipstik lagi kan?
Apalagi yang itu loh, bentuk itu kayak sarang tawon itu. Pakai itulah, aduh nggak usah. Pokoknya semua wanita yang ada di sini harus lebih bijaksana, lebih sabar. Harus mudah memaafkan. Jangan gampang marah. Jangan gampang tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, jangan. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Ingat saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kesetiaan kita itu harus diuji oleh waktu. Nah, karena waktu yang masih ada ini, yuk ini kita mulai dari diri kita. Ya, kita mulai dari diri kita. Dan pembelaan Tuhan itu luar biasa atas Naomi. Dan juga kepada wanita yang notabene tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu bahwa Ruth ini menjadi ada di dalam garis keturunan juru suami. Wah, luar biasa. Nah, kalau saudara kaum ibu yang ada di sini, anakmu sudah waktunya menikah, tentu berharap yang baik. Adakah di sini ibu-ibu yang mengharapkan menantunya yang miskin? Gak ada ya. Siapa di sini yang mengharapkan menantunya lumayan kaya? Siapa di sini yang mengharapkan menantunya itu kaya banget? Loh, jadi maunya Anda itu gimana? Miskin gak mau, sedang gak mau. Tapi kayaknya dari senyum aku tahu, kok maunya yang kaya kan? Iyalah. Tapi ingat, harus dibenturkan lagi kepada kebenaran. Alkitab berkata, orang kaya suka loh, iya juga Pak ya. Tapi sebaliknya, jangan berpikir, nah kalau saya miskin Pak lebih gampang masuk surga. No. Miskin atau kaya itu bukan soal status kita, tetapi keberadaan kita. Ada orang hanya punya motor butut, lagaknya minta ampun. Lagaknya minta ampun, knalpotnya plong-plong, bikin orang kesel aja. Ya. Jadi ingat, bukan di apa yang kita punya, tetapi sikap hati kita. Ada orang mobilnya bagus tapi rendah hati. Saking rendah hatinya, kalau ketemu orang dia parkir dulu, dia turun, dia berkata shalom. Enggak ya, ada. Ini masa ngarang loh. Wajar-wajar saja. Jadi, Bu, biarlah lewat pertemuan kita ini, kesetiaan kita kepada Tuhan itu terverifikasi. Kesetiaan kita kepada pasangan kita terverifikasi. Ingat, jangan pernah membawa dirimu ke dalam pencobaan. Sesabar-sabarnya suami orang itu suami orang itu. Setajir-tajirnya suami orang itu suami orang itu. Nah sekarang coba pikirkan, renungkan dulu, bayangkan dulu sekarang jelas wajah suamimu yang masih punya tentunya. Kalau kau sudah menjadi pemain tunggal putri ya sudah. Yang masih punya, ya, oke. Kau bayangkanlah dulu dia. Kau bayangkan sekarang keadaan suamimu itu. Jelas ya? Jelas, oke. Kau harus berani berkata dalam hati, Tuhan terima kasih buat suami. Haleluya. Bahkan nih, kalau boleh nih, saya kasih saran, nanti pulang dari sini, ya, suami di rumah, begitu dia buka pintu, engkau hampiri tangannya, salam dan cium tangannya. Walaupun nanti suami ibu bilang begini, hei dia apaan lo? Ingat, bahagianya rumah tanggamu bukan di tetangga, tergantung dirimu. Ya, memang secara khusus, saya ini kan orang Batak. Orang Batak itu paling suka romantis, paling suka. Saya ambil contoh nih, papa mamaku
Mama saya itu namanya Haide Utasoe. Bapak saya itu Horas Nababan. Namanya keren. Tapi sampai bapak saya meninggal, panggilan kesayangannya kepada mama saya bukan dipanggil Haide. Dia memang begini, "Oi." Ajaibnya mamaku ini respon, "Ayah hai." Ada apa katanya? Makanya nih, istri-istri yang di sini, ya, ajak suamimu, panggil dia, "Papi," gitu ya. Harus jelas, "Papi, jangan sapi." "Papi," gitu ya. Aduh, beri hormat. Karena nggak mungkin kan kau jadi suamimu kan nggak ada di sini. Karena kau yang ada di sini ya boleh yang kau ajari kan. Nanti pulang dari sini lakukan yang baik. Haleluya. Sekalipun nanti dia akan kaget melihat perubahanmu. Tapi saya mau kasih tahu, kau jangan mundur. Kau harus konsisten. Karena kesetiaan harus teruji melalui waktu. Udah ya? Mereka aja udah lama nih. Coba tim musik boleh ke sini. Haleluya. Ini saya lagi kurang fit, suara saya ini lagi serak. Tapi saya tetap semangat. Doakan aku supaya aku juga boleh sehat. Dan sebentar sore akan bertolak ke Jakarta. Haleluya. Ibu coba tolong doa. Haleluya. Oke. Tim Asingers kesini semua. Sini. Haleluya. Ingat ya, hari ini menjadi momen perubahan. Dan tadi saya sudah ajak semua yang ada di sini. Dan saya mau tegaskan siang ini, engkaulah satu-satunya wanita yang sanggup merawat, memelihara, mensupport suami. Dan posisimu itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Ketika engkau memuji kesetiaanmu lewat waktu. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap
menjadi cara Allah melawat kita. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara saudara yang hadir siang ini mengalami kelemahan tubuh, biarlah atas izin Tuhan Engkau sembuhkan kembali. Engkau yang sedang bergumul untuk anakmu, Tuhan tolong Engkau untuk merawat dan mendidik anak-anak. Atau mungkin dalam waktu dekat ini Engkau diperlakukan suami begitu kasar, Engkau harus bisa mengampuni suami. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni aku dan mengampuni dirimu. Ingat Alkitab yang berkata, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga pun tidak mengampuni engkau. Biar kehadiranmu hari ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Pak. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu ya Tuhan, lahirku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bersama-sama kami berdiri di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup ini, semua bersifat sementara. Dan Engkau telah menegur kami untuk boleh bersyukur dalam segala keadaan. Kiranya kebenaran ini tidak hanya sekedar kalimat yang menyenangkan telinga kami, tetapi ini adalah firman Allah yang hidup untuk boleh mendampingi, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah berjerih lelah dalam menggulirkan pelayanan siang ini. Bahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Persembahan kita akan berikan persembahan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bertugas kami persilakan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sebentar kami hendak bersama-sama memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah setiap apa yang boleh kami berikan berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Bamak ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberkati umat-umat-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah tulus, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
poinnya apa sih yang firman Tuhan yang kita dengarkan? Jangan-jangan tadi semuanya semangat, ternyata saking semangatnya bisa gitu. Ayo, ada yang tahu? Ya Pak Tati ya, kalau ada yang tahu nanti kasih door prize ya. Ada yang tahu? Luar biasa, bayangkan ya. Saya bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, merasakan kebenaran firman Tuhan melalui kita. Izinkan kami atas nama Komisi Wanita Bamak Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Sukardi Nababan dan juga atas kehadiran tim Doa Immanuel yang disponsori oleh Ibu Lisna dan juga Bapak Om. Ini ibu yang sangat energik. Mungkin kita berpikir, kenapa sih yang khotbah sekali ini bapak-bapak? Ini kan komisi wanita. Boleh dong, kalau selama ini kita kan mau cuma lihat dari sisi kita ya. Boleh dong sekali-sekali kita lihat dari sisi pasangan kita, bapak-bapak ya. Biasanya kan kalau kita wanita cuma mintanya apa? Ya nanti kayaknya kita berpihak ke kita. Kita nggak mau dengerin apa kata pasangan. Nah, tadi beliau udah menyampaikan maunya, katanya kalau minta duit tunjuk, jangan apa? Mas, gue kayak nagih hutang. Tapi sambil apa tadi? Boleh dong sambil pijat-pijat kali ya. Kata-kata manis, dirayu gitu ya. Gak usah. Misal kita mau minta 100.000 bisa keluar 3 warna merah. Baik, terima kasih. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim yang melayani di siang hari ini atas ini yang dikoordinator oleh Ci Yeni. Terima kasih Ci Yen, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Mbak Melinda, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada yang paling mudah. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik dari Komisi Wanita Wilayah Kesamben yang diketuai oleh Ibu Philip. Mana Bu Philip? Iya, beliau ada di belakang. Beliau adalah Komisi Wanita untuk wilayah Kesamben. Dan hari ini kita gabungan dari kalau tidak salah 16 gereja ya. Boleh dong ketika saya sebutkan nanti nama gerejanya, suaranya ya. Gereja Pagerwojo. Suaranya bukan tangannya kali. Oke, GJKI Kesamben, mana suaranya? GJ Ampel Gading. Sudah berkalem ya. Kelihatan kalau belum makan ya, kelihatan udah lapar. GPDI Kesamben. Sekali-sekali gaya anak muda gitu loh. Ya. Apalagi nih, GKK Kemiri Gede, Kalam Kudus. Mantap. GKSI Pagerwojo. Yeay. GSJS Sumber Mangku. Yeay. DKI Taparjo. Mana nih Bu? Halo, di luar Ibu pendetanya. GPI Diaspora. Halo. Ada lagi Kalam Kudus Tepas. Paling banyak nih ya. Gebis Kumirejo. Yemojo. Halo Ibu. GKIN Sumber Nanas. Apa kan? GKIN Sumber Nanas? Tidak hadir ya. GSJ Plambangan, mana suaranya ini? Diketuai oleh Bu Wiwi. Kalam Kudus Kesamben, mana suaranya? GUPDI Kesamben, halo. Halo Mbak. GSJ Mangkurejo. Tadi ada lo kelihatan, tapi kayaknya sengaja menyembunyikan diri ya.
GKI Selorjo mana? Halo Ibu, ngapunten tadi kelewatan ya. Puji Tuhan, kita di siang hari ini gabungan dari 16 gereja dengan merek yang berbeda-beda. Bersyukur karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, walaupun dengan merek yang berbeda-beda, tapi kita tidak bisa akan mengatakan saling mengungguli ataupun saling mengalahkan. Karena 5 jari juga tidak akan berarti kalau nggak ada jari kelingking. Jadi bagi kita yang gereja kecil-kecil nih, nggak usah dibandingkan dengan GSJ Pelampangan, gitu kan? Betul nggak Bu Wiwi? Kita nggak usah merasa minder. Memang kita kuatnya mungkin hanya baru 10 orang atau mungkin bahkan cuma 2 orang, tetap saja semangat, ya. Karena melalui 2 orang kalau kita bisa berlipat ganda, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 seterusnya, ya. Kalau walaupun banyak tapi kalau nggak mana-mana ya tetap aja loh. Enggak, Pelampangan tetap tambah-tambah ya Bu ya. Terima kasih, saya sangat bersyukur. Inilah pelayanan kami Komisi Wanita Bamak Kabupaten Blitar. Mohon maaf bila kami melayani ibu-ibu semua dari Etan ya, dari Selorojo sampai ke ujung Kulon belum maksimal. Ya, ngapunten. Karena saya selaku ketua, sekretaris saya juga ada di ujung Kulon. Bendaharanya juga jauh, mencar-mencar semuanya Bu. Jadi kadang kita untuk koordinasi itu juga sangat, karena masing-masing punya kesibukan sendiri. Tapi saya sangat mengapresiasi di siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua ibu-ibu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap bentuk pelayanan kita di gereja kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sama-sama berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Siang ini saya mengundang Bapak Bintang Yong. Siang kita akan menutup dengan doa. Kita akan menjadi satu satuan buat satu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tidak ada yang lebih dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau Engkau melawat
kaum wanita hari ini. Melalui hamba ditaburkan firman Tuhan, di mana kesetiaan kami akan diuji oleh waktu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sukacita kami tidak berhenti sampai di tempat ini. Ketika kami melangkah meninggalkan ruangan ini, hati kami terus dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun kita, membaharui kita, untuk kita boleh berjalan memasuki kehidupan bersama pasangan kita masing-masing, dengan keluarga kita, bahkan dengan anak-anak kita, boleh menjadi terang, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan silakan dulu. Ya, sinode kami ada di Jakarta. Ya, Kalam Kudus mulai dari Medan sampai ke Papua. Ya, kami yang di pelosok, di Kesamben. Dan di Blitar ini kami ada 12 unit atau pos, dan Kesamben salah satunya. Terima kasih sudah memberkati Kesamben, khususnya kaum wanita di Kesamben. Terima kasih yang sudah mempercayakan tempat ini untuk acara ini boleh dilaksanakan. Terima kasih untuk tim doa Immanuel yang tentunya sebelum berangkat sudah berdoa untuk kami. Ya, terima kasih untuk semua berkat yang sudah ditaburkan, teman-teman semua, rekan-rekan pelayanan, hamba Tuhan di wilayah Kecamatan Kesamben. Sebenarnya di Kesamben ini ada 22 gereja, tapi yang tercatat kemarin 16. Ya. Kesamben yang tidak terlalu besar, gerejanya banyak. Apalagi kalau di Blitar, ya 300 lebih gereja. Ya, berarti Tuhan bekerja di Blitar, khususnya di Kesamben. Sekali lagi terima kasih, dan kami juga minta maaf kalau tadi pada waktu penyambutan agak sedikit semrawut soal parkir. Ya, mana di sepeda motor diparkir di mana, kendaraan roda 4 diparkir di mana. Sebenarnya kemarin sudah coba ditata, tetapi ya apa yang kita rencanakan seringkali berubah. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu semua boleh diberkati di sini, khususnya kaum wanita. Ya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar. Sebanyak kami ucapkan terima kasih untuk Pak Dwi dan selaku gembala sidang di tempat ini, juga seluruh majelis yang sudah berkenan menerima kita untuk beribadah Komisi Wanita di tempat ini. Ya, berharap terima kasih Bu Dwi yang sudah berjerih lelah. Terima kasih Bu sayang. Biarlah Tuhan memberkati ya. Ngapunten bila tadi kelewatan, bukan maksud hati melewatkan ya. Terima kasih banyak. Biarlah kiranya terus pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, setelah ini di luar sudah disediakan ibu-ibu ada bakso. Bakso ini juga Tuhan berkati kita untuk makan melalui Ibu Lisna yang menyediakan, yang mendonatori untuk kita saat ini bakso saja katanya. Ya, nanti saya percaya kita nggak umpul-umpulan ya. Dari situ nanti langsung ambil baksonya, sambal-sambal ke sebelah kiri ya, bisa berputar langsung. Baik, terima kasih, selamat menikmati. Bila kurang enak, dianggap enak. Bila terlalu enak, besok bisa pesan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ramah tamah sambil menikmati berkat Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan kekuatan.
Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.